Berhenti sejenak. Sebelum kamu mulai merasionalisasi apapun, lihat 6 wanita dalam gambar dan pilih satu. Bukan yang paling menarik, bukan yang menurutmu seharusnya dipilih. Pilih yang pertama kali menarik perhatianmu, yang seolah-olah dipilih oleh pikiranmu secara otomatis. Tarikan pertama itu jarang sekali kebetulan. Seringkali kita tertarik pada energi seseorang karena suatu alasan. Ia mencerminkan sesuatu yang sedang kita rindukan, hindari, atau perlahan sedang kita menjadi. Dan pilihanmu bisa memberi petunjuk tentang apa yang sistem sarafmu butuhkan saat ini. Kenyamanan, tantangan, kendali, kebebasan, stabilitas, atau pembaruan diri. Catatan singkat sebelum kita mulai. Ini adalah tes reflektif untuk wawasan dan kesadaran diri, bukan diagnosis. Anggap saja seperti cermin yang kamu pegang sebentar untuk melihat sesuatu yang mungkin berguna. Begini cara melakukannya dengan tepat. Jeda video pada gambar. Pilih hanya satu wanita. A, B, C, D, E, atau F. Jangan terlalu dipikirkan. Jika kamu mulai mencari alasan untuk membenarkan pilihanmu, kembali ke insting pertama. Jika dua pilihan terasa seimbang, tanyakan pada diri sendiri. Mana yang pertama kali aku perhatikan? Hal penting lainnya, pilihanmu bukan berarti kamu adalah wanita itu. Biasanya itu berarti kamu tertarik pada apa yang ia wakili. Pola pikir, cara menghadapi masalah, ritme hidup, atau cara membawa diri. Untuk mempermudah, ini gambaran singkat masing-masing. A terasa hangat, reflektif, dan dalam secara tenang. B terasa kuat, disiplin, dan berorientasi pada tindakan. C terasa tajam, strategis, dan fokus pada arah. D terasa ekspresif, kreatif, dan bebas tanpa minta maaf. E terasa stabil, peduli, dan dapat diandalkan secara emosional. F terasa mandiri, tenang, dan sedikit misterius. Pilih dengan cepat. Dan ingat, hasil paling akurat muncul ketika intuisi berbicara sebelum logika ikut campur. Jika kamu menyukai tes seperti ini, di mana satu pilihan bisa mengungkap sesuatu yang spesifik, luangkan 1 detik untuk menyukai video dan berlangganan. Kami membuat konten seperti ini secara rutin, dan setiap tes selalu lebih dalam dari yang terlihat. Dan satu hal kecil lagi, jika kamu ingin menggali lebih jauh dengan refleksi pribadi, aku akan meninggalkan tes psikologis yang lebih panjang di deskripsi. Tidak ada tekanan, hanya tersedia jika kamu penasaran. Baik, kamu sudah memilih hurufmu. Sekarang kita mulai dengan 2 pilihan yang paling banyak mengungkap cara kamu menghadapi stres. A dan B. Pegang pilihanmu. Kamu tidak hanya memilih seseorang, kamu memilih arah. Cara pikiranmu ingin merasa aman kembali atau kuat kembali. Jika kamu memilih A, kamu tertarik pada kehangatan, kedalaman, dan kecerdasan yang tenang. Pilihan ini sering muncul ketika seseorang memendam lebih banyak emosi daripada yang ia akui. Mungkin bukan secara dramatis, tapi terus-menerus. Kamu banyak berpikir, banyak merasakan, dan menangkap detail yang sering terlewat oleh orang lain. Walaupun dari luar kamu terlihat baik-baik saja, dunia batinmu mungkin sedang membutuhkan kelembutan. A sering menandakan masa penyembuhan, refleksi, dan membangun ulang secara perlahan. Kamu mungkin tipe yang mendengarkan dengan dalam, melihat pola, dan berusaha memahami daripada menghakimi. Namun ada sisi bayangan. Kadang memilih A menunjukkan kebiasaan menarik diri saat situasi menjadi intens. Bukan karena lemah, tapi karena sensitif. Kamu mungkin terlalu memikirkan percakapan, mengulang momen dalam pikiran, atau merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang lain. Menjadi tenang mungkin telah menjadi cara untuk merasa aman. Yang kamu butuhkan sekarang bukan menjadi lebih keras, tetapi menjadi lebih jelas. Langkah kecil yang kuat, ucapkan satu kebenaran yang selama ini kamu hindari. Katakan dengan lembut, kepada orang lain atau kepada dirimu sendiri. Jika kamu memilih B, kamu tertarik pada kekuatan yang dibangun dengan usaha. B sering muncul pada seseorang yang menghargai disiplin.
Entah karena kamu sudah hidup seperti itu, atau karena hidup menuntutnya darimu. Kamu mungkin sedang berada dalam pola pikir pengendalian diri, kemajuan, dan terus maju meski lelah. Ini sering menjadi pilihan orang yang tidak suka merasa tak berdaya. Kamu mungkin orang yang menyelesaikan tugas, tetap stabil, dan mengubah rasa sakit menjadi perkembangan. Dan kemungkinan besar, kamu menetapkan standar yang sangat tinggi untuk dirimu sendiri. Namun sisi bayangannya adalah tekanan. Kadang kamu tidak benar-benar beristirahat, hanya pulih secukupnya untuk lanjut lagi. Kadang kamu merasa kelembutan akan memperlambatmu. Bahkan saat segalanya berjalan baik, ada suara kecil yang berkata, "Jangan santai, terus buktikan." Yang kamu butuhkan bukan motivasi tambahan, tetapi izin untuk didukung tanpa merasa gagal. Langkah kuat untukmu. Perlakukan istirahat seperti bagian dari latihan. Jadwalkan pemulihan sebagaimana kamu menjadi